Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Kewirausahaan 2 kali ini, saya selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan 2 akan menjelaskan materi berikutnya pada minggu ini tentang perilaku konsumen. Nah, materi perilaku konsumen ini adalah salah satu materi dalam buku perencanaan bisnis. Baik, perilaku konsumen merupakan suatu proses yang berkaitan erat dengan proses pembelian. Pada saat itu, konsumen melakukan aktivitas-aktivitas seperti melakukan pencarian, penelitian, dan pengevaluasian sebuah produk. Nah, perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Nah, definisi perilaku konsumen itu menurut beberapa ahli. Pertama, menurut Angel, Blackwell, dan Miniart, dia mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah tindakan-tindakan produk dan jasa, termasuk di dalamnya adalah proses keputusan untuk mengawali serta mengikuti tindakan pembelian tersebut. Tindakan tersebut adalah terlibat secara langsung dalam proses memperoleh, mengkonsumsi, bahkan membuang atau tidak jadi menggunakan suatu produk atau jasa tersebut. Menurut the American Marketing Association, dia mengatakan bahwa perilaku konsumen adalah proses berbagai interaksi dinamis dari pengaruh dan kesadaran, perilaku dan lingkungan di mana seseorang melakukan pertukaran aspek kehidupan. Menurut Mowen, perilaku konsumen merupakan aktivitas ketika seorang mendapatkan mengkonsumsi atau membuang barang atau jasa pada saat proses pembelian. Menurut Chipman dan Kanuk, perilaku konsumen adalah suatu proses yang dilalui oleh seseorang pembeli dalam mencari, membeli, menggunakan, atau mengevaluasi serta bertindak pada konsumsi produk atau jasa maupun ide yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan seseorang tersebut. Jadi pada dasarnya perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua. Yang pertama, perilaku konsumen bersifat rasional dan irasional. Yang dimaksud dengan perilaku konsumen yang bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum. Misalnya, tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama, kebutuhan primer, sekunder, tersier, serta daya guna produk sendiri terhadap konsumen pembelinya. Sedangkan perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa ciri yang mendasar yang membedakan perilaku konsumen yang apakah dia bersifat rasional atau dia bersifat irasional. Ini biasanya kita lakukan ketika kita belanja di marketplace atau kita membuka sebuah marketplace, tiba-tiba kita melihat, oh, ada promo ini, ada iklan yang beli satu gratis 5, gratis 6, gratis 10, maka itu mempengaruhi psikologi kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kita terpengaruh iming-iming diskon atau marketing. Nah, di sini kita melihat berikut ini beberapa ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Yang pertama, konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Yang keempat, konsumen memilih barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Lalu apa ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat rasional? Pertama, konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal secara luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan gengsi atau prestise. Nah, proses pembentukan perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses ya, sebelum dan sesudah seorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Dalam perilaku konsumen tersebut, seorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi proses pengambilan keputusan atas pembelian barang atau jasa tersebut. Nah, di bawah ini beberapa bukti, beberapa tahapan pengambilan keputusan seorang konsumen. Yang pertama, dia melakukan pengenalan masalah. Biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah dan kepentingan yang dihadapi. Jika tidak ada pengenalan masalah terlebih dahulu, maka konsumen tidak akan tahu produk mana yang akan harus dibeli. Dia identifikasi dirinya. Sebenarnya dalam situasi seperti ini tuh produk apa yang akan dia beli, produk apa yang harus diadakan. Maka pilihan yang paling tepat itu adalah menggunakan
produk atau membeli produk yang sesuai dengan kebutuhan yang saat ini yang urgent ya. Apa yang kita mau gunakan itu ya itulah yang kemudian kita beli. Ya kita butuhnya apa itu yang kita beli itu ciri khas dari konsumen yang rasional. Yang kedua itu kita melakukan pencarian informasi. Setelah mengetahui permasalahan yang dialami, maka pada saat itu seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Dalam mencari sumber atau informasi, seorang dapat melakukan dari diri sendiri secara internal maupun eksternal. Misalnya kita melakukan sharing pengalaman sebagainya. Kita punya masalah apa misalnya, kita pengen adakan apa. Nah, maksudnya itu kita mencari informasi secara internal, kita bertanya kepada teman kita, kepada karib kita. Bro, saya lagi butuh ini nih. Gimana caranya untuk mendapatkan ini. Nah, itu kita menggunakan pendekatan secara sharing, berbagi kepada teman. Lalu berikutnya mengevaluasi alternatif. Ya, pengevaluasian secara alternatif. Mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapatkan berbagai macam informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan, maka selanjutnya yang dilakukan konsumen adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Hal itulah yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, ini kan setelah kita melakukan berbagai macam sharing yang ada di dalam, lalu apa yang dilakukan konsumen adalah kita evaluasi mana alternatif yang paling baik untuk kita ambil begitu dengan masalah kita. Lalu tahapan berikutnya adalah keputusan pembelian. Jadi proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi pada alternatif-alternatif keputusan yang ada adalah konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut dengan keputusan pembelian. Waktu yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan ini tidak sama, yaitu tergantung dari hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam proses pembelian atau pengambilan keputusan tersebut. Pendekatan untuk mengenali perilaku konsumen, pendekatan tersebut adalah sebagai pertama, pendekatan secara interpretif. Pendekatan ini pendekatan yang bahas secara mendalam hal-hal mendasar mengenai perilaku konsumen. Dalam hal pendekatan ini menggunakan teknik observasi secara langsung, yaitu menggunakan teknik wawancara yang dilakukan secara mendalam atau depth interview dan menyeluruh. Selain wawancara, pendekatan ini juga mengutamakan fokus FGD, fokus group discussion. Semua hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan konsumen mengenai makna suatu produk atau jasa bagi konsumen serta perasaan yang dialami konsumen ketika membeli kemudian menggunakan produk tersebut. Jadi kita mengevaluasi dari posisi konsumen kita ketika mereka melakukan bagaimana perasaan mereka ketika mereka menggunakan produk tersebut. Lalu kita menggunakan pendekatan tradisional yang didasari pada teori dan metode dari ilmu psikologi kognitif atau sosial atau behavior serta ilmu sosiologi. Pendekatan ini menggunakan studi lapangan berupa eksperimen yang didukung dengan survei dengan tujuan menguji hipotesis penelitian berkaitan dengan teori. Kemudian dicari sebab pemahaman mengenai konsumen, prosesnya seorang konsumen menganalisis beberapa informasi, membuat keputusan, pengaruh lingkungan sosial terhadap perilaku konsumen tersebut. Tujuan utama pendekatan ini adalah mengembangkan teori dan metode yang relatif, yang mana akan digunakan untuk menjelaskan perilaku konsumen terhadap pembuatan keputusan konsumen. Jadi ini didasari pada teori ya atau berdasarkan hasil survei yang dilihat ya ternyata misalnya di daerah ini ya berdasarkan hasil survei di sebuah lembaga independen ditemukan bahwa masyarakat di daerah ini membutuhkan satu dua tiga. Nah kita sebagai kita sebagai pengusaha kan melakukan penetrasi terhadap daerah tersebut dengan berdasarkan hasil survei. Apakah benar daerah tersebut itu mereka butuhnya barang A, B, C, D. Seperti itu. Lalu kita menemukan pendekatan sains pemasaran yang didasari pada teori dan metode dari ilmu ekonomi dan statistika. Jadi penelitian dalam pendekatan ini menggunakan pengembangan dari teori Abraham Maslow, yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori tersebut berisi tentang kebutuhan hierarki, kebutuhan manusia, yang kemudian diuji coba dengan model ilmu matematika. Pendekatan ini dilakukan untuk memprediksi moving rate analysis atau pengaruh strategi marketing terhadap pilihan dan pola konsumen. Nah, seperti itu. Jadi, pendekatan sains ya. Dia berbicara tentang bagaimana sebuah hierarki kebutuhan, ya, hierarki kebutuhan itu
diuji ya bahwa manusia itu ya, ini kan pelajaran dalam ilmu ekonomi bahwa hierarki kebutuhan manusia dalam masalah itu dia tumbuh dan berkembang. Makin tumbuh dan berkembang kita, maka tingkat kebutuhan kita terhadap sesuatu juga makin tinggi. Seperti itu. Ada rumusnya secara matematis dan statistika. Lalu lanjut kepada marketing communication atau komunikasi marketing. Menurut Kenneth Eklow, communication is defined as transmitting, receiving, and processing information. Komunikasi didefinisikan sebagai pengiriman, penerimaan, dan pemrosesan informasi. Komunikasi merupakan suatu yang penting dalam pemasaran. Produk tidak akan mempunyai nilai tawar bila tidak diinformasikan kepada khalayak. Bagaimana menginformasikan akan sangat berpengaruh terhadap bagaimana masyarakat mempersepsikan produk atau jasa tersebut. Promosi adalah bentuk dari komunikasi pemasaran di mana yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang menginformasikan, yang mempengaruhi, yang membentuk sebuah persepsi di benak masyarakat. Seperti digambar di model berikut ini oleh Ciptono, model komunikasi pemasaran di sini lihat bahwa gagasan, pengirim, pemaham, enkode, dekode, media, pesan feedback, noise, dekode, enkode, pemahaman, penerima respon. Jadi pada gambar ini dia berbicara tentang bagaimana pengaruh dari komunikasi. Jadi secara mendasar komunikasi itu yang diharapkan karena kita mendapatkan feedback ya atau timbal balik yang diharapkan. Nah, tujuan dari komunikasi pemasaran adalah kita mendapatkan feedback dari konsumen kita untuk mempengaruhi mereka untuk dalam hal tujuan kita yaitu mereka berbelanja di produk kita. Itu feedbacknya. Mereka terpengaruh dan mereka kemudian mengambil sikap untuk belanja di tempat kita. Itu feedback yang diperlukan. Nah, berdasarkan gambar di atas, terdapat tiga unsur pokok dalam struktur komunikasi pemasaran. Yang pertama, pelaku komunikasi. Terdiri dari pengirim, ya, komunikator, penerima, komunikan, receiver. Dalam komunikasi pemasaran, perusahaan atau produsen sebagai pemberi informasi berperan sebagai sender atau komunikator dan masyarakat halayak sebagai penerima informasi atau sebagai penerima receiver. Yang kedua, materi komunikasi. Ada beberapa material komunikasi pemasaran yang penting. Yang pertama adalah gagasan. Materi pokok yang hendak disampaikan pengirim. Apa yang sebenarnya yang disampaikan? Itu pokoknya, gagasannya apa? Yang kedua adalah pesan. Dia berupa simbol baik verbal maupun non verbal dari satu gagasan yang dapat dikomunikasikan melalui media. Yang ketiga adalah media, pembawa pesan komunikasi yang bias bersifat personal, seperti konsultan atau media non personal seperti media massa. Lalu respon, reaksi pemahaman atau atas pesan yang diterima oleh penerima. Yang berikutnya adalah feedback, pesan umpan balik dari sebagian atau keseluruhan respon yang dikirim kembali oleh penerima. Yang keenam adalah voice, semua hal yang dapat menghambat kelancaran proses komunikasi. Hambatan dalam proses komunikasi itu dibagi tiga. Yang pertama adalah hambatan individu, berupa usia, jenis kelamin, status sosial, dan karakter. Hambatan yang kedua adalah hambatan antara konsumen dengan perusahaan. Teknik penjualan yang salah, pesan yang kurang fokus, kesalahan memilih media, kegagalan untuk menemukan kontak yang benar. Hambatan yang berikutnya, yang ketiga adalah terakhir hambatan dalam perusahaan. Perbedaan order dan produsen, komunikasi antar departemen dan dudukan peralatan yang kurang. Baik. Nah, yang berikutnya kita yang bahas setelah itu adalah proses komunikasi yang merupakan proses penyampaian pesan maupun pengiriman kembali respon akan memerlukan dua kegiatan yaitu encoding dan decoding. Dalam proses penyampaian pesan kita memerlukan dua kegiatan, yang pertama encoding, yang kedua decoding. Apa itu decoding dan encoding? Encoding merupakan langkah kedua dalam komunikasi pemasaran. Encoding adalah proses merancang atau mengubah gagasan secara simbolik menjadi suatu pesan untuk disampaikan kepada penerima baik melalui sebuah iklan, media verbal, atau non-verbal. Dalam hal ini biasanya iklan memiliki peran yang sangat penting. Yang kedua, decoding. Decoding adalah proses menguraikan atau mengartikan simbol sehingga pesan diterima dapat dipahami. Decoding terjadi bila pesan ini menyentuh rasa penerima dalam beberapa cara. Pertama, kualitas sebuah komunikasi pemasaran.
dapat dilihat saat konsumen dapat dekode atau memahami pesan yang diberikan oleh pengirim pesan. Komunikasi pemasaran meliputi tiga tujuan utama. Yang pertama, menyebarkan informasi atau komunikasi informatif. Yang kedua, mempengaruhi untuk melakukan pembelian atau menarik konsumen, komunikasi persuasif. Yang ketiga, mengingatkan halayak untuk melakukan pembelian ulang atau komunikasi mengingatkan kembali. Respon konsumen sebagai komunikasi dalam hal komunikasi, ini respon konsumen dalam hal komunikasi meliputi pertama itu efek kognitif. Efek kognitif ini membentuk sebuah kesadaran tentang sebuah produk atau jasa. Yang kedua, efek afeksi memberi pengaruh untuk melakukan suatu pembelian. Yang ketiga, aspek konatif membentuk pola mengkonsumsi selanjutnya atau pembelian ulang. Jadi tujuan komunikasi dan respon halayak berkaitan dengan tahapan-tahapan dalam proses pembelian. Yang terdiri dari pertama attention, interest, desire, decide, and action. AIDDA. Komunikasi dengan halayak mengharuskan penciptaan sebuah iklan yang atraktif. Komunikasi pemasaran merupakan sebuah koordinasi dari semua produk dan jasa Jadi komunikasi dengan halayak merupakan penciptaan sebuah iklan yang atraktif, di mana komunikasi pemasaran merupakan sebuah koordinasi dari semua sumber daya yang ada dalam perusahaan agar merancang program untuk memaksimalkan dampak pada pelanggan dan pengguna akhir lainnya. Yang ini. Jadi sebelum membahas tentang konsep komunikasi pemasaran, sebagai bagian pertimbangan yang akan sangat membantu dalam memahami rangka pemasaran tradisional itu bauran pemasaran. Di mana menurut MC Sarti, bauran pemasaran mencakup 4P, yaitu produk, price, place, and promotion. Sebagai bagian analisis dalam penciptaan sebuah strategi promosi, mengacu pada bauran promosi sendiri yang terdiri dari advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing, and public relation. Nah, yang ini adalah bentuk gambar dari bauran pemasaran dan bauran promosi. Kalau bauran pemasaran dia bicara tentang setidaknya ada produk, ya ada price, harga, ada promosi, ada tempat. Nah, dalam bauran promosi ini ada beberapa bauran. Yang pertama advertising, sales promotion, personal selling, public relation, direct marketing. Nah, jadi lanjut kepada promotion mix. Jadi sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa promotion mix atau barang promosi terdiri dari advertising, sales promotion, personal selling, direct marketing, dan public relation. Masing-masing barang promosi tersebut dapat diterapkan dengan memanfaatkan alat-alat yang tersaji seperti di tabel di bawah ini. Jadi tabel ini dia berbicara tentang dia memberikan contoh seperti apa itu bauran pemasaran atau bauran promosi. Yang pertama misalnya dari sisi iklan. Apa contohnya iklan cetak dan siaran? Kalau promosi penjualan dia berupa tentang kontes, permainan, undian, atau lotre. Bisa juga menggunakan public relation, kotak pers, personal selling, kita melakukan presentasi penjualan, dan direct marketing, kita langsung kasih katalog. Habis itu packaging outer, ya. Habis itu premium dan hadiah, pidato, pertemuan penjualan, kita bisa menjualkan surat untuk kasih katalog. Habis itu packaging insert, pasar malam dan pameran dagang, seminar, ya beberapa seminar. Habis itu program insentif, bisa juga menggunakan telemarketing. Kalau iklan bisa pakai film, brosur, buklet, poster dan selebaran. Habis itu direktori. Kalau proses penjualan dia bicara tentang demonstrasi, kita melakukan pemberian kupon, kita melakukan potongan raba, tawaran pengembalian uang, dan pendana dengan bunga rendah. Itu merupakan promosi penjualan. Kalau alat promosi dari sisi public relation, dia berupa publikasi, dia pakai sponsor, donasi sumbangan kah, laporan tahunan.
Sedangkan personal selling dia berbicara tentang pasar malam dan pemberian dagang, program insentif. Kita kasih contoh, sampel, dan melakukan pertemuan. Kalau direct marketing kita berbicara tentang kita radio magazines people, direct response marketing, direct response marketing, jual shopping, electronic shopping, telemarketing. Ini contoh-contoh dari bauran pemasaran beserta apa yang dilakukan di dalamnya. Kalau iklan dia bilang tentang cetak ulang, iklan, billboard, display, point of purchase display, bahan audiovisual, simbol, logo, promosi penjualan itu kita bisa tentang hiburan, kelonggaran tukar tambah, trading stamp, tie-ins, price packs, hadiah bagi pelanggan, coba gratis, jaminan produk, promosi silang, dan diskon. Kalau public license dia bicara tentang humas, lobbying, media aktivitas, majalah perusahaan, peringatan perusahaan tertentu, berita, aktivitas layanan masyarakat. Jadi ini contoh-contohnya. Ya, kalau bicara tentang coba gratis ini berarti dia bicara tentang promosi penjualan. Ini menurut sumber uh, Ciptono. Nah, jadi menurut Ciptono, personal selling ini merupakan komunikasi langsung tetap muka antar penjual dan calon pelanggan untuk memperkenalkan suatu produk kepada calon pelanggan dan membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga mereka kemudian akan mencoba dan membeli. Ya. Lalu personal selling ini dapat didefinisikan menjadi dua kategori. Yang pertama retail sales dan business to business selling. Kalau berbicara tentang retail seller, penjualan kepada konsumen ada di tangan seorang tenaga penjual atau eceran. Transaksi terjadi di lantai penjualan, di telepon, di tempat atau di tempat lain. Seorang tenaga penjual memiliki kontribusi yang lebih dalam kegiatan ini. Penjual eceran dan hubungan dengan kegiatan promosi, secara keseluruhan yang sangat penting untuk keberhasilan pemasaran. Hal ini dapat dibagi menjadi 4 kategori. Pertama, selling in shop and store, personal selling and service, telemarketing, aktivitas penjualan, eceran, dan lainnya. Yang kedua adalah B2B, personal selling, business to business, personal selling. Nah, 3 bentuk utama dari B2B personal selling yang pertama field sale, in-house sale, telemarketing, internet serta teknologi berbasis program. Kalau field sales itu di mana tenaga penjual langsung mengunjungi tempat bisnis pelanggan. Hal ini dibuat untuk mengembangkan pelanggan baru atau untuk mendorong bisnis berulang dari pelanggan yang sudah ada atau top up atau cross selling. Yang kedua, field sales di mana tenaga penjual langsung mengunjungi tempat bisnis pelanggan. Hal ini dibuat untuk mengembangkan pelanggan baru atau untuk mendorong bisnis yang berulang dari pelanggan yang sudah ada atau top up cross selling. Yang berikutnya personal selling mencakup komunikasi verbal antara penjual atau tim penjualan dengan satu atau beberapa pembeli yang potensial. Nah, jadi eh, personal selling ini mencakup komunikasi verbal antara penjual atau tim penjualan dengan satu atau beberapa pembeli yang potensial. Personal selling membutuhkan pengeluaran atau memakan budget yang sangat besar dibandingkan iklan
Walaupun kedua komponen promosi penting dalam beberapa fitur umum, termasuk menciptakan kesadaran merek, transmisi informasi dan membujuk orang untuk membeli. Personal selling mempunyai beberapa kekuatan yang unik, di antaranya seorang penjual dalam proses selling dapat berinteraksi secara langsung dengan pembeli, menjawab pertanyaan atau mengumpulkan informasi dari pembeli, menangani keberatan atau komplain pembeli, maka dapat menargetkan pembeli karena memiliki kemampuan untuk mengakumulasi pengetahuan dasar dan memberikan umpan balik saking pengalamannya. Kalian tahu apa sebenarnya yang diinginkan oleh pasar. Nah, sifat-sifat personal selling ini yang pertama, personal confrontation. Hubungan yang hidup, langsung diinteraksi dua atau lebih. Yang berikutnya cultivation, yaitu sifat yang memungkinkan berkembangnya segala macam hubungan, dari sekedar hubungan jual beli sampai hubungan yang lebih akrab. Namanya kultivasi ya, seperti itu. Berikutnya respon, situasi yang seolah-olah mengharuskan pelanggan mendengar, memperhatikan serta menanggapi. Nah, prospecting ya, fungsi personal selling memiliki beberapa fungsi. Yang pertama prospecting, yaitu mencari sumber dan menjalin hubungan dengan mereka. Yang kedua targeting, yaitu mengalokasikan kelangkaan waktu penjual demi pembeli. Yang berikutnya communicating, yaitu memberi informasi mengenai produk perusahaan kepada pelanggan. Yang berikutnya selling, yakni mendekati dan mempresentasikan, mengatasi penolakan serta menjual produk kepada pelanggan. Yang berikutnya servicing, yakni memberikan berbagai jasa dan pelayanan kepada pelanggan. Habis itu information gathering, yaitu melakukan riset dan intelijen pada pasar. Alokasi itu menentukan pelanggan yang akan dituju. Penjual yang ditugaskan untuk melakukan personal selling harus memenuhi karakter pertama, kriterianya dia harus seorang salesmanship. Dia mampu bernegosiasi. Yang berikutnya dia mampu relationship marketing. Salesman ya, berbicara tentang promosi penjualan. Promosi penjualan adalah bentuk persuasi langsung melalui penggunaan berbagai inisiatif yang dapat diatur untuk merangsang pembelian produk dengan segala atau meningkatkan jumlah pembelian dengan segera. Ada beberapa tujuan yang ditetapkan promosi penjualan. Yang pertama menarik pelanggan, mempengaruhi pelanggan, mendorong pelanggan untuk membeli lebih banyak. Habis itu menyerang aktivitas promosi penyelesaian, meningkatkan impulsi buyer, meningkatkan kerjasama yang lebih erat dengan pelanggan, meningkatkan permintaan dari para pelaku industrial atau end user. Meningkatkan permintaan dari para pemakai industrial atau end user. Meningkatkan kinerja pemasaran secara perantara, mendukung dan mengkoordinasikan kegiatan personal selling dan iklan. Menurut Ciptono, promosi penjualan yang dilakukan penjual dapat dikelompokkan menjadi tujuan yang mencapai. Pengelompokan tersebut sebagai berikut. Pertama, customer promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk merangsang atau mendorong pelanggan beli. Yang kedua, trade promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk mendorong atau merangsang pedagang grosir, pengecer, eksportir ataupun importir untuk memperdagangkan barang dan jasa dan sponsor. Berikutnya self force promotion, promosi penjualan yang tujuan untuk memotivasi armada penjualan. Yang berikutnya adalah business promotion, yaitu promosi penjualan yang bertujuan untuk memperoleh pelanggan baru, mempertahankan kontak hubungan dengan pelanggan, memperkenalkan produk baru, serta menjual lebih banyak kepada pelanggan. Dan jadi secara umum sebenarnya teknik-teknik promosi penjualan merupakan taktik pemasaran yang berdampak pada jangka sangat pendek tetapi menghasilkan tanggapan jauh lebih cepat daripada iklan, publisitas ataupun PR. Teknik komunikasi dalam sistem promosi menawarkan beberapa keunggulan. Di antaranya adalah promosi penjualan dapat digunakan menargetkan pembeli melalui cara-cara untuk menciptakan insentif untuk pembelian. Habis itu direct marketing, dia berbicara tentang pemasaran langsung meliputi beragam saluran komunikasi yang memungkinkan perusahaan melakukan kontak langsung dengan pembeli.
pakai katalog kah, direct mailing, telemarketing, penjual melalui televisi, radio, penjual melalui majalah, surat kabar, dan penajam fitur ini yang membedakan pemasaran langsung adalah kesempatan bagi pemasaran untuk mendapatkan akses langsung kepada pembeli. Kalau bicara tentang public relation, definisi PR menurut British Institute of Public Relation, PR adalah keseluruhan upaya untuk yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dengan rangka menciptakan, memelihara goodwill dan saling pengertian antara suatu organisasi dan segenap khalayak. Jadi kegiatan PR meliputi press relation, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi ya, jumpa pers lah seperti itu. Lalu produk publicity, dia melakukan publikasi terhadap produknya, ya, atau dia melakukan berbagai upaya untuk uh, mempublikasikan produk-produk tertentu. Dia artinya dia promosi lah begitu. Yang berikutnya corporate communication, kegiatan ini mencakup komunikasi internal, eksternal serta mempromosikan pemahaman tentang organisasi. Bisa juga menggunakan lobbying. Kegiatan ini merupakan suatu usaha untuk bekerja sama dengan pembuat undang-undang dan pejabat pemerintah sehingga perusahaan mendapatkan informasi-informasi penting dan berharga. Bahkan kadang-kala juga dimasukkan untuk mempengaruhi keputusan yang diambil. Yang berikutnya konseling merupakan aktivitas yang dilakukan dengan jalan memberi saran dan pendapat kepada manajemen mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan publik dan mengenai posisi dan citra perusahaan. Yang berikutnya advertising. Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan atau keunggulan keuntungan suatu produk yang tidak dapat yang disusun di Eropa sehingga negeri. Baik, itu saja materi pada hari ini. Nanti kita jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kalam, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya nanti dirangkum ya, 3 halaman lah seperti itu. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.